Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Fokus Konten. Kali ini gua bakal ngasih tahu ya, atau rekomendasi atau menentukan segala macam lainnya. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian subscribe dulu. Jangan lupa like sama komen. Ya, tulis komentar di bawah apa pendapat kalian. Ya, semua orang pasti mempunyai kekurangan dan mempunyai kelupaan. Mungkin di sini ada yang ini mah buat pendapat gua aja. Kalau pendapat gua ya kayak gini, ya kalian bisa komen tulis di bawah kekurangannya. Oke, langsung aja kita mulai cara apa sih namanya ya? Menentukan tinta ya kan. Jadi jenis tinta ini ada banyak sekali. Jenis tinta ini ada banyak sekali. Jadi kalian ini mau tinta apa sepertinya? Apa mau buat cat kah, apa mau buat apakah, tapi gua kali ini bakal bahas yang tinta untuk printer inkjet ya. Selebih inkjet gua bakal next atau gua bakal skip aja. Oke, di sini gua bakal jelasin tinta buat inkjet. Jadi tergantung printer kalian. Gua bakal jelasin jenis tinta buat printer inkjet ya. Printer inkjet yang kayak gimana dulu, apakah kalian dengan tipe Canon atau tipe Epson atau HP atau Brother segala macam lainnya. Gue di sini cuma yang namanya jelasin tinta aja ya. Tinta itu ada berbagai macam merek, berbagai macam tipe. Yang pertama adalah yang gue tahu ini adalah tinta dye. Yang pertama tinta dye ini universal, khusus untuk printer inkjet ya kan. Dia bisa ke mana aja, artinya ke portable, ke cartridge kah gitu kan, terus ke head kah. Ini tuh dia bisa tahan lama, bahkan bisa sampai tahunan ketika nggak dipakai. Dia masih tetap awet dan masih bisa berfungsi ya. Tinta dye ini jenisnya cair. Tinta dye ini jenisnya cair, tambah lagi juga cepat luntur, artinya ketika kena air atau dia bakal langsung auto luntur kalau kena air, kecuali dilapisi ya. Dan kalau misalkan kena sinar matahari dia juga bakal pudar, tapi ada jangka waktu maksimal 1 bulan. Kalau tidak kena sinar matahari dia bisa bertahan hingga 2 tahun. Itu pendapat gua aja. Oke, tinta dye ini jenisnya cair ya, cair bener-bener cair dan cepat luntur. Dan yang kedua ini adalah tinta art paper. Tinta art paper ini tinta yang kayak sedikit kental tapi nggak kental, dan banyak digunakan orang untuk mencetak foto atau mencetak di kertas art karton atau di art paper, karena yang nempel di permukaannya, artinya tinta dye ini nggak bisa di kertas-kertas yang jenisnya permukaannya halus, tinta dye. Dan kalau tinta art paper ini dia bisa kemana aja, artinya dia bisa ke permukaan yang kertasnya halus, bisa juga ke yang berserat gitu, artinya kayak HPS. Tinta art paper ini dia ketahanannya luar biasa, dia disebutnya anti luntur. Tinta art paper ini kalian bisa dapatkan di all shop ya kan, berbagai macam merek. Tinta art paper ini yang jenisnya anti luntur tapi dengan resiko yang cukup berat, yaitu dengannya ketahanan selama 7 hari. Jika nggak dipakai maka head itu akan mampet. Dan jangan sekali-kali untuk mencoba di cartridge, karena cartridge itu permukaannya atau semprotannya sangat kecil sekali ya kan. Kalau ketika Anda mencoba art paper di cartridge, maka resiko Anda terlalu besar sekali. Gue udah pernah nyoba sebelumnya dan hasilnya jong, mampet. Nah, ada lagi yang namanya tinta pigmen. Tinta pigmen ini lebih parah dari art paper, artinya lebih kualitasnya lebih mantap, cuman resikonya lebih tinggi. Dia ini harganya lebih murah ketimbang art paper. Nggak tahu kenapa ya kan, lebih kental pigmen ketimbang art paper. Pigmen ini harganya lumayan murah ya kan, dia portable kemana aja, sama jenisnya kayak art paper. Nah, cuma bedanya ketahanan dia itu kalau nggak dipakai dalam jangka 1 hari, nggak dipakai ya kan, siap-siap untuk menerima resikonya, yaitu head mampet segala macam lainnya ya kan.
tapi kualitas dijamin mantul. Artinya dengan warna yang begitu ngangkat, warna yang begitu terang, warna yang begitu HD, dengan tidak luntur juga sama, dan bisa nebak ke permukaan halus atau kasar. Ini pigmen, cuma resikonya lebih tinggi aja ketimbang art paper, tambah lagi juga harganya lebih murah ketimbang art paper. Kalau art paper ini dia bisa sampai jangkanya bisa sampai 7 hari nggak dipakai, ya kan. Kalau pigmen ini cuma 1 hari, beda jauh. Makanya art paper ini lebih mahal, dia bercampur minyak kayak gitu pokoknya. Dah, ada yang namanya tinta sablim. Tinta sablim ini digunakan untuk yang biasa orang nyetak sablim, ya kan, nyetak baju, nyetak di printer DTG, di nyetak pokoknya jenis-jenis yang bersablon, ya kan. Kalian bisa pakai tinta sablim karena ketahanannya juga lumayan mantap untuk diuji coba. Cuma sayangnya dia tidak bisa ngangkat full seperti pigmen atau art paper. Artinya kuningnya itu beda, kuningnya itu dia kurang gitu ya, tergantung dari merek juga sih. Pokoknya tinta sablim itu apa sih namanya ya, tinta sablim itu ya khusus untuk sablon gitu. Bisa ditransfer juga, tintanya berpindah. Artinya tinta sablim itu ya dia sama jenisnya itu kayak pigmen, cuma ketahanannya lebih mantul, cuma warnanya kurang begitu terang, dan ketahanan di head itu dia bisa sampai 3 atau 4 hari. Oke, itu aja yang sepengetahuan gua untuk bahas tinta. Kalau ada penambahan atau ada yang kurang, kalian bisa tulis komentar di bawah. Mohon maaf, ini tentang pengalaman gue pribadi menentukan tinta di printer inkjet. Kalau saran gue buat yang Catrick, jangan pernah ganti ke dye. Maksudnya jangan pernah ganti selain dye. Sebab kenapa? Jenis Catrick itu yang udah gue bilang di video sebelumnya, Canon PS Epson, kalau tinta dye itu ya cair gitu kan, tidak banyak resiko. Oke. Kalau buat printer yang berhead baru kita bisa pakai ganti sablim atau kertas atau art paper atau pigmen dengan kebutuhan kalian masing-masing. Sepertinya itu aja. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, kalau ada yang apa-apa bisa dimaafkan. Maksudnya mohon maaf. Kurang lebihnya dimohon maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.